Hello guys, welcome back to my digital journal, or if you're new here, welcome. Kali ini aku bakal ngebahas tentang kegiatan yang kamu bisa lakukan di rumah aja tapi juga produktif. Nah, jadi video ini aku bakal sharing kegiatan-kegiatan yang aku lakukan dimana itu bisa menambah produktivitas saat di rumah aja. Mengingat kembali bahwa di rumah kegiatan kita itu kan menjadi terbatas. Nah, tapi di sini aku ada list-list kegiatan yang bisa kamu lakukan supaya kamu itu kembali lagi produktif seperti sebelum di rumah aja. Oke, kalau misalnya kamu penasaran, tonton video ini sampai akhir ya, karena di sini juga aku bakal sharing pengalaman-pengalaman aku terkait dengan online volunteering, terus juga aku bakal ngebahas tentang content creating dan sebagainya itu di video aku. Maka dari itu tonton video ini sampai akhir ya. Oke, tanpa lama-lama lagi langsung saja kita ke videonya. Kegiatan produktif yang pertama adalah menjadi volunteer. Nah, volunteer itu adalah menjadi sukarelawan. Nah, khususnya saat sedang pandemi ini yang aku lakukan adalah menjadi online volunteering. Jadi aku menjadi volunteer secara online, yaitu di salah satu komunitas non-profit, yaitu adalah Ajak Gerak, di mana itu adalah komunitas buat kamu yang ingin belajar, berkembang bersama, buat kamu yang sedang belajar menuju perguruan tinggi negeri, yang sedang belajar UTBK atau ujian mandiri, kamu bisa belajar melalui Ajak Gerak. Aku adalah menjadi salah satu mentor di Ajak Gerak ini. Nah, aku merasakan sekali banyak manfaatnya nih menjadi seorang mentor di Ajak Gerak. Yang pertama, aku bertemu dengan teman-teman baru, khususnya dari teman-teman berbagai daerah di Indonesia yang belum pernah aku temui gitu. Tapi aku bisa bertemu melalui internet atau online lewat Zoom dan sebagainya. Medan, wow jauh ya. Dari Jakarta, Makassar, dari Turki, oke. Ada dari Jambi juga. Wow, Jakarta, asal Bandung, Jatim. Wah, kalian pada jauh-jauh sih, hebat banget. Kita bisa bertemu di Ajak Gerak. Perasaan tertarik atau bisa disebut juga kita itu merasakan apa yang dirasakan orang lain tapi belum sampai ke tahap kita itu melakukan tindakan untuk membantunya. Simpati yang berlebihan, kita bisa sebut itu ya, itu namanya empati. Yang kedua, tak hanya bertemu dengan teman-teman baru dari berbagai daerah di Indonesia waktu pas aku di Ajak Gerak, yang kedua adalah aku berlatih mengasah soft skills yang dibutuhkan di masa depan nanti, di mana soft skills itu tidak hanya kita dapatkan di sekolah aja ya, tapi juga kita di organisasi itu bisa melatih yang namanya soft skills seperti public speaking, teamwork, berorganisasi. Terus juga kita belajar untuk menerima kritik dan saran, menerima feedback dari teman-teman yang ada di komunitas kita. Kemudian yang ketiga, tak hanya itu, kita juga bisa menambahkan sertifikat di CV atau kurikulum vitae kita sebagai bahwa kita itu pernah berpengalaman menjadi volunteer. Jadi aku rasa bahwa ilmu yang baik adalah ilmu yang bermanfaat dan juga jangan sampai ilmu yang kita punya itu berhenti di kita. Itu adalah salah satu alasan aku kenapa aku ingin melakukan yang namanya itu volunteer, menjadi mentor di komunitas Ajak Gerak tersebut. Yang kedua adalah content creation atau menjadi seorang content creator. Nah, jadi selama pandemi ini segala informasi itu bisa diakses secara digital atau di-share secara digital. Nah, maka dari itu menjadi content creator yang sering men-sharing informasi itu adalah hal yang paling sedang tren atau misalnya sedang melonjak saat pandemi ini. Jadi content creator itu apa sih? Content creator adalah pembuat konten yang dimana kontennya itu tuh di-share melalui platform. Nah, platformnya itu seperti YouTube atau misalnya Instagram atau Twitter atau macam-macam platform lainnya. Nah, kontennya itu bisa seperti misalnya education, terus juga kamu misalnya beauty tips atau fashion, gaming, atau intinya konten itu sebenarnya luas ya. Yang penting itu yang kreatif, yang bermanfaat untuk ingin kamu sharing di internet itu. Nah, setelah aku menjadi content creator, banyak sekali manfaat yang aku dapatkan, yaitu seperti mendapat feedback atas karya-karya yang aku share di internet. Jadi misalnya kamu itu mempunyai karya nih atau artwork dan sebagainya itu, kamu bisa sharing ke internet, jangan sampai disimpan diri sendiri aja, supaya kita itu bisa mendapat feedback, sehingga ini adalah menjadi pengembangan terhadap diri kita juga. Yang kedua, kamu itu berlatih untuk menjadi sabar dan konsisten, karena kalau misalnya kita konten itu di-share di internet, kita itu harus tetap sabar untuk sering mengupload, terus juga kita harus tetap konsisten supaya kita itu karya kita atau konten kita itu dikenal oleh masyarakat-masyarakat yang ada di internet.
Kemudian selanjutnya juga, kalau misalnya kamu konsisten, mungkin kamu fokus menjadi content creator, kamu juga mendapatkan penghasilan untuk menjadi content creator. Nah, ini bisa dicoba juga nih buat kamu remaja-remaja atau pelajar-pelajar yang ingin mencoba berpenghasilan, bisa juga untuk menjadi content creator. Nah, kalau misalnya kamu penasaran gimana sih cara menjadi content creator, aku akan sharing ke teman-teman bagaimana sih menjadi content creator, khususnya di platform YouTube itu mulai dari nol. Bagaimana sih cara langkah-langkah awal menjadi content creator dan sebagainya, bisa komen di bawah, nanti aku akan buat videonya. Terakhir atau yang ketiga adalah learning a new skill that you really wanted to do before the pandemic happen. Nah, belajarlah skill yang ingin selalu kamu ingin pelajari sebelum pandemi. Dan misalnya seperti mungkin pengen belajar bahasa Inggris cuman gak ada waktu, atau misalnya aku ingin belajar edit tapi gak ada waktu. Nah, ini adalah waktu yang tepat, jangan sampai ditunda-tunda lagi saat pandemi, dimana kita itu kegiatan di rumah aja dan kita itu bisa menggunakan belajar di platform-platform seperti YouTube dan sebagainya itu untuk melatih skill kita. Nah, yang aku sedang lakukan, aku sharing ke teman-teman, yaitu adalah belajar bahasa Inggris. Mengingat bahwa di era globalisasi ini, bahasa Inggris adalah bahasa yang sangat penting untuk kita itu ingin menguasai. Misalnya kita ingin belajar suatu ilmu, atau misalnya kita ingin belajar yang lebih advance, itu kita harus menguasai bahasa Inggris terlebih dahulu. Dan segala informasi yang penting banyak sekali yang masih dalam bahasa Inggris. Jadi itulah mengapa motivasi aku ingin belajar bahasa Inggris. Nah, misalnya tapi aku nggak ada waktu nih untuk belajar bahasa Inggris, misalnya ada sekolah, ada tugas. Nah, tidak apa-apa, yang penting adalah 15 menit per hari aja atau 10 menit per hari aja itu sudah cukup, dibanding enggak sama sekali gitu. Misal kamu konsisten 15 menit per hari, kamu itu nggak bakal menemukan hasil ya kan, kamu itu hasilnya nggak secara instan, tetapi kamu itu nanti suatu saat itu kamu itu nggak akan menyesal, tiba-tiba kamu udah lancar aja bahasa Inggrisnya. Jadi itu adalah salah satu saran aku, yang penting adalah konsisten untuk belajar skill baru atau khususnya adalah belajar bahasa. Well, that's all guys, itu adalah kegiatan-kegiatan produktif yang bisa kamu lakukan selama di rumah aja, dan semoga ini bermanfaat ya. Maka dari itu jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kamu supaya teman-teman kamu juga bisa produktif saat di rumah aja. Oke, see you in the next video. Dadah.